Penentuan formulasi kenaikan upah lagi-lagi menimbulkan pro dan kontra. 10 asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023 ke Mahkamah Agung. Regulasi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk iklim investasi. Di sisi lain, pakar hukum mengatakan rencana ini tidak menunda pelaksanaan keputusan pemerintah berupa permen ataupun keputusan gubernur yang memang beberapa diantaranya telah menetapkan UMP tahun 2023. Setidaknya sudah ada 33 provinsi per sore hari ini yang sudah menetapkan UMP 2023 dan itu dinilai tidak bisa, sekalipun sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung, itu diperkirakan juga tidak bisa mengubah apa yang sudah ditetapkan. Kita membahas pada malam hari ini sudah bergabung melalui sambungan virtual ada Mbak Nining Elitos, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Mbak Nining, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih atas waktu Anda. Ada Pak Anton Supit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih Pak Anton, Mbak Nining atas waktu Anda malam hari ini. Saya ke Pak Anton terlebih dulu. Pak Anton, apa respon sebenarnya dari teman-teman yang tergabung dalam asosiasi sampai kemudian baiklah kita ajukan uji materi atas Permenaker ini? Jadi Mbak, gini, kita bukan menolak kenaikan UMP karena setiap tahun kita sadar itu paling tidak ada kenaikan UMP, harus penyesuaian dengan kondisi inflasi dan lain-lain ya. Tapi persoalannya kita kan ini negara hukum, tunduk kepada hukum yaitu ke segala ketentuan dan norma-norma hukum. Ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur bahwa pengupahan itu ada formula. Dan yang membuat formula ini adalah pemerintah dan akademisi, dan pada akhirnya pun diputuskan di DPR. Sebagai turunan daripada undang-undang itu ada PP 36. Nah, sepanjang pengetahuan saya, walaupun saya bukan ahli hukum, peraturan di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan yang di atas, apalagi dengan undang-undang. Nah, atas permasalahannya keluar Permenaker 18 yang merubah atau katakanlah formula tersebut. Apalagi kalau kita lihat ketentuan dari MK sendiri bahwa diberi syarat inkonstitusional bersyarat tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan catatan dalam 2 tahun harus diperbaiki. Dan dalam posisi itu apa yang sudah keluar, ketentuan-ketentuan yang sudah keluar tetap berlaku, tetapi yang belum keluar tidak bisa dikeluarkan dan tidak boleh dirubah, ditambah atau dikurangi. Jadi kami berprinsip kalau kita konsisten sebagai negara hukum dan ada kepastian hukum, ya ini harus taat. Nah, sekarang ada kementerian atau ada Permenaker yang keluar yang menurut kami itu ya bertentangan dengan ketentuan di atas. Nah, untuk meminta kepastian hukum ini diputuskan mana yang benar, tentu tempatnya kan pengadilan, yaitu Mahkamah Agung. Sebagai judicial review, karena itu kami membawa isu ini ke Mahkamah Agung untuk judicial review. Oke, Pak Anton, kalau menurut Anda sekarang ketika ada permen yang tentu saja dikeluarkan pemerintah, padahal memang sebelumnya menurut Anda aturannya sudah ada, pemerintah sendiri yang buat, sudah diketok DPR, muncul dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, apakah Anda menganggap sekarang pemerintah justru ini membuat lagi-lagi formulasi yang sudah ada soal penentuan upah ini menjadi rumit sekarang? Ya, dengan secara tidak langsung seperti itu, Mbak. Karena yang buat undang-undang pemerintah dan DPR. Dan membuat PP itu adalah ya pemerintah juga. Lantas, dan saya kira pemerintah tahulah urutannya. Artinya kalau memang mau merubah formula, ya rubah dari undang-undangnya. Ya silakan itu bawa lagi ke DPR atau bagaimana, atau menunggu 2 tahun. Nah, karena begini, kenapa kita ini memegang prinsip ini? Yang paling ditakuti oleh investor itu adalah inkonsistensi kebijakan dalam termasuk undang-undang yang atau penerapan undang-undang. Dengan adanya undang-undang cipta, kalau kita lihat undang-undang cipta kerja, motivasi yang dibuat itu pada saat itu ekonomi kita tidak begitu bagus, dan pada saat itu juga menurut catatan pemerintah ada 45 juta orang membutuhkan lapangan kerja. Daya saing kita juga tidak begitu baik, dan salah satu faktor adalah dari sekian banyak klaster ada klaster ketenagakerjaan. Dan juga
disorot oleh klaster tenaga kerjaan itu salah satu adalah mengenai penentuan upah minimum. Ya. Karena beberapa tahun terakhir ini penentuan upah minimum tidak mengikuti PP 78 saja dilanggar oleh para kepala daerah. Nah, oleh karena itu lahirlah undang-undang dengan harapan semua taat kepada ketentuan itu. Nah, kami merasa sebagai warga negara kami taat. Kalaupun formula itu nanti menghitung ternyata jumlahnya juga tinggi, ya kita harus taat. Saya tidak mengatakan kalau tinggi kita tidak taat. Nah, itulah kalau mau jadi warga negara ya harus konsisten. Nah, disinilah persoalan yang semestinya ya jangan kita membuat malah kegaduhan dari segi membuat kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan yang di atas. Ini yang menjadi, dan kami berusaha ini adalah untuk menyelamatkan iklim investasi. Dan kedua, jangan lupa Mbak, di dalam penentuan hal-hal ketenagakerjaan ada 4 kelompok kepentingan paling tidak yang saya tahu. Pertama, kelompok kepentingan buruh. Kedua, kelompok kepentingan pencari kerja yang puluhan juta. Ketiga, kelompok kepentingan investor. Dan kelompok kepentingan yang tidak kalah penting lainnya adalah pemerintah itu sendiri dalam hal penerimaan pajak, penciptaan lapangan kerja, menghapuskan kemiskinan, dan lain-lain. Oleh karena itu, lapangan kerja yang paling penting. Nah, kalau itu saja dilanggar, ya kami sebagai rakyat terserah pemerintah saja kan. Tetapi kami juga punya hak untuk mempertanyakan kepada Mahkamah Agung apakah ketentuan ini bertentangan atau tidak. Baik. Mbak Nining, bagaimana tanggapan buruh atas Permenaker ini? Dan kemudian kan sudah ada beberapa, akhirnya sudah ada 33 provinsi yang menentukan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker ini. Mbak Nining? Iya, halo. Pertama saya ingin sampaikan, sumber masalahnya adalah memang regulasi ya. Sejak dari awal sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah kita prediksi akan membuat sebuah polemik dan akan terus membuat sumber masalah. Nah, kemudian dalam prosesnya kan sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan gitu ya bahwa undang-undang tersebut adalah inkonstitusional bersyarat. Nah, artinya apa? Walaupun dia tetap berlaku seperti apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, tapi dia tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang strategis berdampak kepada kepentingan banyak orang gitu ya gitu. Itu yang menjadi landasan sehingga ada sebuah diskresi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebenarnya walaupun permen ini dikeluarkan oleh pemerintah, sebenarnya pemerintah kan punya tanggung jawab bagaimana memberikan perlindungan peningkatan kesejahteraan bagi kemanusiaan kan betul. Rata-rata masyarakat mayoritas hari ini. Nah, kemudian dengan walaupun diskresi ini juga sebenarnya belum memberikan perspektif tentang persoalan peningkatan kesejahteraan, di mana di masa 2021 hari ini kita banyak menanggung beban gitu ya. Tadi kalau misalkan di beberapa daerah sudah ada hasil survei 24,5, rata-rata ada yang 30, tetapi ada kemudian di Dewan Pengupahan mencari win-win solution gitu ya dari kepentingan para pihak semua, sehingga kita melihatnya memang belum memberikan jauh dari rasa keadilan apalagi peningkatan kesejahteraan. Kenaikan BBM ya, kenaikan PPN 11%, terus kemudian juga kenaikan tol dan kemudian berimplikasi kepada semua kebutuhan hidup, ditambah lagi 2 tahun terakhir kemarin gitu ya, justru tidak terjadi kenaikan, itu akan membuat semakin beban kaum buruh dan rakyat adalah semakin titik terendah. Kenapa? Kalau kita bicara misalkan gini, kalau bicara pertumbuhan ekonomi itu kan berangkat dari konsumsi masyarakat. Tapi di sisi lain gitu ya, para pekerja produktivitas, iya gitu ya untuk melakukan produktivitas. Tapi produk-produk yang diproduksi oleh kaum buruh ketika kesejahteraannya semakin rendah, upahnya semakin rendah, ini pasti akan mempengaruhi produksi barang-barang yang diproduksi itu tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Maka yang terjadi tidak bisa terserap juga krisis gitu ya. Nah, iya tidak terserap juga krisis. Seharusnya para pengusaha, para pemerintah gitu ya bangga kalau bahagia ketika melihat ada sebuah kesejahteraan
yang oke. lebih baik kepada kaum buruh, sehingga kaum buruh bisa meningkatkan daya belinya, kaum buruh bisa memberikan pendidikan, bisa meningkatkan kualitas kehidupannya. Kenapa? Selama ini kita bisa lihatlah buruh-buruh pabrik itu paling apa sarapannya nasi uduk, lontong yang kemudian hanya 1 biji 2 biji. Iya, Bagaimana oke. kita mau bicara tenaga energi yang maksimal gitu kalau kemudian pendapatannya semakin ditekan rendah, kemudian pendapatannya semakin rendah, dan itu juga akan berimbas kepada perusahaan juga. Maka seharusnya gitu ya, tentang persoalan bagaimana standarisasi upah layak ini agar bermartabat, berkemanusiaan, dan kemudian berkeadilan, Iya, itu yang seharusnya kita duduk bersama gitu oke. untuk membicarakan. Jangan kemudian kalau buruh aksi menuntut upah kenaikan 20%, 30% dianggap tidak manusiawi gitu. Padahal buruh juga tidak mungkin untuk membuat tempat kehidupan mereka dimatikan gitu, tapi ada keseimbangan. Jangan terlalu terjadi ketimpangan Oke. yang cukup besar kan gitu. Iya, Mbak Nining, jadi kalau saya lihat sepertinya juga memang Permenaker ini juga tidak menguntungkan buruh ya. Sebetulnya ada diskusi tripartit belum sih sebelum menentukan sebelum Permenaker ini keluar, apakah ada diskusi antara asosiasi buruh, asosiasi pengusaha dengan pemerintah? Karena seperti biasa kan memang pemerintah Sebenarnya seharusnya menjadi jembatan kan? kalau bicara mekanisme, sebenarnya kan ada mekanisme yang ada di Betul. pemerintahan, Ya. ada Dewan Pengupahan, ada LKS tripartit. Masih banyak juga serikat buruh ada yang tidak terlibat dalam Dewan Pengupahan Nasional dan LKS tripartit nasional. Nah, pemerintah juga biasanya kalau terakhir sebelum keluar Permenaker, saya gitu ya, Kasbi 2 kali diundang diminta pendapatnya, ya gitu. Kita memberikan bahwa tanggung jawab negara adalah bagaimana membuat keseimbangan gitu, tidak membuat ketimpangan yang semakin jauh, membuat perlindungan dan peningkatan kesejahteraan, termasuk memastikan hukum berjalan kan gitu. Nah, memang kita menyampaikan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja turunannya PP 36 tidak bisa menjadi dasar, karena kenapa gitu, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan bahwa inkonstitusional bersyarat, dia harus diperbaiki, dan kemudian pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang strategis berdampak sebanyak bagi orang kan kayak gitu. Iya, dalam hal ini berarti argumentasinya ada sebuah diskresi kebijakan betul, gitu ya gitu. Betul. Nah, artinya kita berharap ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan rasa berkeadilan bagi terhadap buruh. Karena kenapa gitu ya? Kita memberikan toleransi, memaklumi pada saat di masa pandemi tidak terjadi kenaikan upah yang sangat signifikan, bahkan ada yang 0, sekian gitu ya, bahkan ada sangat minim. Saya boleh cek di berbagai macam kota dan daerah, sehingga pada saat ini ada sebuah pertumbuhan ekonomi yang membaik gitu ya, buruh yang mengalami beban yang begitu semakin berat dengan berbagai macam kenaikan. Apa salahnya, apa menjadi penting bagi kita adalah untuk meningkatkan bagaimana upah para buruh, karena ketika upahnya terjadi peningkatan, maka daya beli, apa yang diproduksi bisa dikonsumsi kan. Iya, betul. Pertanyaan yang sama untuk asosiasi pengusaha kepada Apindo, apakah ada diskusi tripartit sebelum akhirnya keluar Permenaker ini, Pak Anton? Jadi begini Mbak, ini sebenarnya ada mekanisme pemerintah yang namanya itu tripartit nasional dan Dewan Pengupahan Nasional. Jujur saja, khusus permen ini tidak dibicarakan di dalam Dewan Pengupahan. Tapi kembali gini, esensinya ini kan upah minimum. Betul. Kita selalu rancu dengan upah minimum seakan-akan satu-satunya upah yang diterima oleh kaum pekerja. Upah minimum itu definisinya atau filosofinya adalah untuk lajang, bekerja 0 sampai 1 tahun, ya, itu prinsipnya, dan ini safety net. Jadi yang saya juga bingung, kenapa setiap tahun ribut upah minimum, padahal sebenarnya ada upah lain, upah negosiasi. Artinya, kalau kita lihat upah minimum di DKI saja sendiri, atau di Jabodetabek, di Jakarta, di daerah sekitar Banten, Tangerang, dan Bekasi, Kerawang, itu sudah 4 juta lebih. Kalau kita bandingkan dengan PNS itu Mbak, itu mungkin gaji pokok PNS yang golongan itu mungkin 3C atau 3D, saya tidak tahu berapa sekarang. Jadi sebenarnya ini sudah salah kaprah sejak awal, selalu upah minimum, padahal
dengan alasan upah minimum tidak cukup hidup satu keluarga. Jujur saja, kalau mau diakui secara terang-terangan itu, upah minimum tidak didesain untuk satu keluarga, tetapi untuk yang bekerja dengan pengalaman 0 sampai 1 tahun, dan khususnya orang-orang yang tidak beruntung dan pendidikan kurang. Sebagai sarjana dia mau masuk ya ditawari UMP juga saya kira dia tidak berminat tuh Mbak. Dan jangan lupa dari seluruh pekerja yang ada 14 juta di bidang 14 atau 18 juta sesuai data BPS, yang penerima UMP cuma sepersekian, itu tidak terlalu banyak. Jadi yang banyak adalah upah negosiasi, tapi saya tidak mengerti jujur aja. Saya juga malu itu Mbak, tiap tahun kita mesti tampil talk show seperti ini, debat soal UMP, padahal memang desainnya upah minimum, namanya saja minimum. Yeah. Selebihnya silakan bernegosiasi, yaitu setelah setahun dengan dididik oleh serikat pekerja masing-masing, datanglah ke manajemen. Manajemen merasa dia perusahaan untungnya banyak, ya silakanlah meminta berapapun yang dia mau. Dan terjadilah negosiasi. Jadi ini sudah salah kaprah, tapi ya sudahlah. Saya kira ini kalau tidak ada satu ketegasan, saya kira mesti ada once and for all ini selesai. Bahwa upah minimum definisinya adalah untuk minimum dan itu mestinya domain pemerintah. Bukan kita harus ribut seperti ini. Yang nanti di ajang pernegosiasian itu adalah bipartit, pelan level. Mbak Nining menuntut lebih, nuntut di pabrik di mana Mbak Nining bekerja. Bukan turun ke jalan untuk minta naik upah minimum. Saya kira ini Mbak Nining kan sudah tidak ada urusan langsung dengan upah minimum. Upah minimum itu orang yang baru mulai bekerja, yang belum menjadi serikat buruh. Jadi sebenarnya saya kira ini sudah terjadi misleading di masyarakat ini. Sehingga ya memang kalau simpati masyarakat selalu merasa pengusaha itu lemah dan ya yang kuat buruh yang seakan-akan tertindas. Tapi sebenarnya tidak demikian itu Mbak. Oke, itu dua dimensi yang berbeda ya, tentu saja point of view yang berbeda. Tapi Mbak Nining, saya sebenarnya ingin bertanya, sebenarnya untuk penentuan formulasi upah ini kemudian di Indonesia itu memang seperti yang tadi disampaikan Pak Anton, selalu ruwet. Apakah sudah pernah ada alternatif yang ditawarkan oleh pihak buruh, misalnya menggunakan aturan ILO misalnya, wage fixing recommendations itu? Sebenarnya serikat buruh sudah sejak lama gitu ya mengusulkan kepada pemerintah agar ada standarisasi upah layak secara nasional untuk mengantisipasi agar tidak terjadi gejolak di berbagai macam kota dan daerah. Nah, tapi faktanya gitu ya, di dalam sampai hari ini belum menjadi perhatian serius gitu ya gitu. Terus kemudian saya mau meluruskan juga apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, menyampaikan bahwa upah minimum itu adalah safety net. Ya betul gitu ya. Tapi dalam realitanya banyak perusahaan-perusahaan yang menganggap bahwa upah minimum kota dan kabupaten atau apalagi hari ini kan ditentukan upah minimum provinsi. Dan itu tidak menjadi signifikan karena yang selama ini diperjuangkan itu adalah upah kota dan kabupaten kan kayak gitu, termasuk upah UMSK sektor khusus misalkan kayak di migas dan yang lain, tapi di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kan dihilangkan gitu. Nah ini yang kemudian selama ini dilakukan. Nah jalan keluarnya itu adalah tentang perusahaan bagaimana membuat standarisasi upah pencapaian upah layak. Apa saja misalkan ini yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama. Nanti yang menentukan misalkan ada istilah skala upah yang masa kerjanya, tapi prakteknya Pak Anton, kami ini banyak juga basis kami di luar sektor padat karya gitu ya. Ketika ingin melakukan negosiasi di atas upah minimum gitu yang ditentukan kota dan kabupaten, masih banyak perusahaan yang kemudian anti terhadap persoalan itu. Bahkan ada perusahaan yang menentukan kebijakan sendiri ya, menentukan tentang persoalan skala upah tersebut. Tapi mayoritas misalkan rata-rata orang bekerja 10 tahun, 5 tahun, bahkan kemudian 20 tahun, perbedaannya hanya 20.000, 50.000 gitu ya kan. Ini menjadi problem. Yang kedua adalah problemnya
berapa banyak buruh berserikat gitu ya. Data Kementerian Tenaga Kerja hanya 3 juta dari 50 tenaga kerja gitu ya. 50 juta tenaga kerja hanya 3 juta berserikat. Nah, ini yang kemudian yang serikatnya ada cukup kuat saja ini tidak mudah. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang tidak ada serikat? Bagaimana serikat-serikatnya masih perlu ada edukasi untuk melakukan duduk? Tidak ditampilkan juga gitu ya. Kita tidak menyatakan bahwa semua pengusaha nakal, tetapi banyak juga para pengusaha yang kemudian tidak patuh terhadap hal-hal tersebut. Sehingga ini kenapa? Ya kalau posisi buruhnya kuat gitu ya, bergaining negosiasi, kita is okay, nggak ada masalah. Tapi kita harus lihat kondisi objektif buruh hari ini gitu loh. Untuk berserikat saja tidak mudah gitu ya, gitu. Mereka harus mendapatkan intimidasi, ancaman, bahkan sampai berbagai macam persoalan. Baik. Dan baik, dari dua pendapat antara buruh dan pengusaha ini tentunya diharapkan pemerintah bisa menjadi jembatan gitu ya Pak Anton ya. Dan menurut asosiasi sekarang saat ini ketika ada Permenaker yang muncul dianggap muncul begitu saja yang kemudian bertentangan dengan undang-undang di atasnya, di situ asosiasi apakah melihat memang pemerintah kali ini gagal menjadi jembatan antara yang bisa menjembatani kepentingan antara pengusaha dan juga buruh? Saya kira Mbak, ini sayang saya tidak bisa mendengar dari awal penjelasan Mbak Nining ya, tapi saya tidak ingin debat dalam sini. Tetapi saya ingin menegaskan lagi Mbak, artinya salah satu kelompok kepentingan lain yang tidak diperhatikan pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja terhadap bagi orang yang belum bekerja. Sebab dengan membuat upah minimum yang tinggi, tentunya itu akan ada pengaruh. Di mana pintu masuk, dan jangan lupa Mbak, 60% angkatan kerja kita sebagai informal worker. Dan sebagai negara yang teratur dengan rapi dan baik adalah harus lebih mengecilkan informal worker. Kita ini semua ini formal worker. Setiap bulan ada jaminan menerima income dan seterusnya ya. Tetapi yang kasihan, kalau upah minimum tinggi juga, kalau kita lihat undang-undang hanya berlaku untuk perusahaan besar dan menengah. Tidak berlaku untuk kecil dan mikro yang notabene itu 99,9% dari entitas bisnis di Indonesia adalah UKM. Artinya kalau Mbak nanti bekerja di perusahaan atau anak kita bekerja di mikro dan kecil, itu tidak dapat UMP, itu diatur di undang-undang. Jadi tidak fair juga karena kita membuat upah minimum yang tinggi, membuat mayoritas rakyat kita tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Saya kira ini yang menjadi kurang mendapat perhatian karena mungkin secara politis tidak begitu seksi, gitulah Mbak. Oke, baik. Kita nanti tunggu terus bagaimana perkembangannya. Sudah masuk uji materinya di Mahkamah Agung. Dan tentu saja kita sama-sama berharap ya Mbak Nining segera ada formulasi yang standarisasi sehingga sekali lagi tidak terus-menerus setiap tahun menjelang kenaikan UMP ada hal-hal yang diributkan seperti ini lagi. Mungkin memang harus segera dibuat penetapan ya dengan beberapa skala yang sudah ditentukan dan tentu saja disepakati antara dua pihak, antara pengusaha dan juga pekerja. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi sudah berdiskusi malam hari ini. Pak Anton, terima kasih banyak. Mbak Nining, terima kasih banyak atas waktu Anda malam hari ini. Terima kasih Selamat juga. malam Mbak Nining.